Halo, perkenalkan nama saya Distia Ristiani dengan NIM 041811233001, mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan. Di sini saya akan membahas bab tentang proses pengambilan keputusan, di mana saya akan mengangkat judul Indosat Ooredoo yang melakukan merger dengan PT Hutchison Tri Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang masing-masing profil dari perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang PT Indosat Tbk. PT Indosat Tbk merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa layanan telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi yang ada di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan saluran komunikasi untuk pengguna telepon genggam dengan pilihan prabayar maupun pascabayar dengan merek M3 Ooredoo. Jasa lain yang ditawarkan oleh mereka adalah saluran komunikasi via suara untuk telepon tetap termasuk sambungan langsung internasional atau bisa disebut dengan International Direct Dialing. Indosat Ooredoo juga menyediakan layanan multimedia, internet, dan komunikasi data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan dari PT Hutchison Tri Indonesia. PT Hutchison Tri Indonesia merupakan perusahaan penyedia layanan telekomunikasi seluler yang terkemuka yang ada di Indonesia dengan mengoperasikan jaringan nasional berlisensi 2G, 3G maupun 4G LTE. Tri Indonesia menghadirkan pengalaman gaya hidup mobile yang didukung oleh teknologi 4,5G Pro yang lebih luas dan kuat di lebih dari 37.000 desa yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Bali, dan Lombok melalui fiber optik yang membentang sepanjang 16.000 km. Seiring dengan keberadaannya di Indonesia sejak tahun 2007, Tri itu tumbuh menjadi mobile lifestyle provider dengan 95% pelanggan adalah anak muda dan gaya hidup digital yang tinggi. Keberhasilan Tri Indonesia dibangun oleh komitmen untuk menghadirkan pengalaman dan nilai terbaik bagi pelanggan, juga semangat untuk memberdayakan anak muda di Indonesia. Identifikasi masalah dari case yang saya bahas ini merupakan di mana permintaan akses 4G LTE mengalami peningkatan di masa pandemi. Permintaan akses berkecepatan tinggi ini bukan saja untuk menunjang kebutuhan pekerjaan atau belajar via daring, namun untuk kebutuhan lainnya. Konsolidasi bisnis antara operator Indosat Ooredoo dengan PT Hutchison Tri Indonesia ini memberi angin segar bagi proses transformasi digital di Indonesia, terutama dalam hal pemerataan jaringan 4G LTE, yang merupakan persyaratan mutlak untuk akses internet yang dibutuhkan dalam transformasi digital. Hingga tahun 2023 mendatang, pemerintah tengah menggenjot pembangunan infrastruktur guna pemerataan jaringan 4G LTE hingga pelosok daerah yang selama ini belum terjangkau sinyal operator. Hadirnya 4G LTE bukan sekedar sebagai penghubung sebuah daerah dengan wilayah lain yang lebih luas, tapi juga dapat meningkatkan taraf hidup dalam perekonomian. Sehingga konsolidasi ini dapat mempercepat pemerataan pembangunan khususnya di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Bukan hanya karena pemerataan jaringan 4G LTE, tetapi salah satu penyebab munculnya rencana merger antara PT Hutchison Tri Indonesia dengan PT Indosat Tbk dikarenakan investasi besar untuk menggelar akses jaringan 5G yang mulai masuk di Indonesia. Chief of Marketing Jarvis Asset Management Kartika Sutandi mengatakan bahwa persiapan menuju 5G menjadi salah satu pertimbangan merger antara Indosat dengan PT Hutchison Tri Indonesia. Merger ini dilakukan agar dapat saling melengkapi dan menciptakan perusahaan telekomunikasi digital yang lebih kuat. Di sini kita akan menguraikan tahapan-tahapan dalam melakukan proses pengambilan keputusan yang dilakukan PT Indosat Tbk dalam memerger PT Hutchison Tri Indonesia. Tahapan pertama yaitu menetapkan tujuan organisasi. Untuk pemerataan akses 4G LTE yang merupakan persyaratan mutlak untuk akses internet yang dibutuhkan dalam transformasi digital, merger ini dilakukan agar dapat saling melengkapi dan menciptakan perusahaan telekomunikasi digital yang lebih kuat. Selain karena pemerataan jaringan 4G LTE, salah satu penyebab munculnya rencana merger antara PT Hutchison Tri Indonesia dengan PT Indosat Tbk dikarenakan investasi besar untuk menggelar akses jaringan 5G. Lalu, tahap selanjutnya merupakan
mencari alternatif-alternatif. Pencarian alternatif dapat dilakukan dengan mencari informasi-informasi baik dari internal maupun eksternal. Sebelum melakukan pencarian alternatif terbaik, organisasi harus mengetahui kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat memunculkan alternatif terbaik yang dapat dijadikan pilihan untuk diimplementasikan. Permasalahan yang dimiliki oleh PT Indosat Tbk adalah jaringan 4G LTE yang dimilikinya itu kurang merata di semua wilayah yang ada di Indonesia. PT Indosat Tbk saat ini tuh menguasai jaringan 4G LTE di wilayah Indonesia bagian barat, sedangkan Indonesia bagian tengah, Indosat itu belum memiliki akses 4G LTE yang menyebar secara merata. Alternatif yang dapat ditawarkan, yang dapat dipilih Indosat adalah yaitu menyebarkan jaringan 4G LTE secara mandiri di semua wilayah yang ada di Indonesia dan melakukan merger dengan PT Hutchison 3 Indonesia yang sudah memiliki akses 4G LTE di wilayah Indonesia. Lalu tahapan selanjutnya yaitu membandingkan dan mengevaluasi alternatif. Tahap ini dilakukan dengan membandingkan nilai dari masing-masing alternatif di atas tentang bobot dan kualitasnya, sehingga nantinya dapat dipakai untuk memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Alternatif pertama yaitu menyebarkan jaringan 4G LTE secara mandiri di semua wilayah yang ada di Indonesia. Dengan menyebarkan akses 4G LTE dan memasang BTS 4G LTE di setiap wilayah yang ada di Indonesia, maka kemungkinan PT Indosat Tbk akan mendapatkan laba yang cukup besar tanpa harus melakukan share profit dengan perusahaan penggabung. Dan kemungkinan alternatif ini itu akan membutuhkan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan harus melakukan merger. Namun, proses penyebaran akses 4G LTE itu untuk merata di semua wilayah itu akan susah dan membutuhkan waktu yang lama dan dianggap kurang efisien. Lalu, alternatif kedua yaitu melakukan merger dengan PT Hutchison 3 Indonesia yang sudah memiliki akses 4G LTE di wilayah yang ada di Indonesia. Jika PT Indosat Tbk melakukan merger dengan PT Hutchison 3 Indonesia, maka kedua belah pihak itu akan memiliki banyak keuntungan. Dengan merger, maka akan terjadi sinergi, sehingga dapat melakukan efisiensi dan menekan biaya. Selain itu, dengan melakukan merger, maka kedua perusahaan juga bisa melakukan akuisisi data konsumen dan membangun market share bersama. Seperti yang telah diketahui bahwa jumlah pelanggan yang dimiliki oleh PT Hutchison 3 Indonesia sebanyak 44 juta dan yang dimiliki oleh PT Indosat Tbk sebanyak 60 juta. Jika dijumlahkan akan menempati posisi kedua operator dengan jumlah pelanggan terbanyak setelah Telkomsel. Namun proses merger akan memakan waktu yang lumayan lama dengan regulasi yang cukup rumit. Tahap selanjutnya yaitu memilih alternatif. Pada tahap ini PT Indosat Tbk itu memilih alternatif kedua, yaitu melakukan merger dengan PT Hutchison 3 Indonesia yang sudah memiliki akses jaringan 4G LTE di wilayah Indonesia. Perusahaan memilih alternatif ini karena alternatif ini itu dirasa mempunyai lebih banyak keuntungan seperti yang sudah saya jelaskan di tahap ketiga dibandingkan dengan alternatif yang pertama. Merger ini itu juga dapat meningkatkan sinergi pendapatan dan pembiayaan sehingga meningkatkan kapasitas finansial dari kedua perusahaan tersebut. Saat ini terhitung menggunakan frekuensi sebesar 35 MHz, adapun Indosat menggunakan frekuensi sebesar 47,5 MHz. Gabungan keduanya itu akan menghadirkan frekuensi sebesar 30 MHz, Jipita 1800 MHz dan 2100 MHz. Dengan melebur menjadi satu perusahaan, pemilik modal itu akan melihat efisiensi dari sisi operasional perusahaan dan peningkatan dari sisi jumlah pelanggan. Dengan merger ini, persaingan dalam perebutan pelanggan itu juga akan makin sehat. Jumlah pelanggan yang besar itu akan mendorong keduanya untuk meningkatkan kualitas layanan dibandingkan harus jual murah layanan untuk mendapatkan pelanggan. Dan secara spektrum juga dirasa lebih rapi dan efisien. Dengan pelanggan 2 kali lipat tapi direksinya itu hanya satu, maka dianggap jadi lebih sehat. Lalu selanjutnya kita akan memasuki tahap selanjutnya yaitu mengimplementasikan keputusan. Di tahap ini PT Indosat Tbk itu sudah menyetujui untuk melakukan merger dengan PT Hutchison 3 Indonesia. PT Indosat Tbk telah mengetahui langkah-langkah serta kekurangan dan kelebihan dari alternatif keputusan yang telah mereka buat. Sehingga yang harus dilakukan oleh PT Indosat Tbk adalah menyusun rancangan merger, meminta persetujuan rapat umum pemegang saham, mengumumkan ringkasan rancangan merger, memberikan hak pada kreditur untuk mengajukan keberatan terkait perihal merger, membuat akta notaris, kemudian salinan akta tersebut diumumkan oleh Kemenkumham, mengumumkan merger pada media massa, dan memberitahu Komisi Pengawas Persaingan.
Lalu kita memasuki tahap terakhir yaitu tindak lanjut dan pengawasan. Pada tahap terakhir ini, PT Indosat Tbk itu telah berada pada tujuan yaitu mendapatkan pemerataan akses jaringan 4G LTE di wilayah Indonesia dengan jumlah pelanggan yang dimiliki oleh PT Hutchison Trade Indonesia sebanyak 44 juta dan yang dimiliki oleh PT Indosat Tbk sebanyak 60 juta. Yang dijumlahkan akan menempati posisi kedua operator dengan jumlah pelanggan terbanyak setelah Telkomsel. Pada tahap ini, jajaran direksi PT Indosat Tbk perlu melakukan tindakan dan pengawasan apakah keputusan ini itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Jika keputusan ini itu belum sesuai, maka jajaran direksi harus mencari alternatif keputusan lainnya agar tujuan dari perusahaan dapat dipenuhi. Sekian penjelasan yang telah saya paparkan. Terima kasih sudah menonton.